Heri Dono, saya ceritakan di sini misalnya. Heri Dono itu belajar kepada Sukasman. Tempo menulis begini. Kepada Sukasman, Heri belajar membuat raksasa, siluman, genderuwo, dan roh gentayangan. Pada saat bersamaan, ia membuka diri terhadap pengaruh Picasso, Cobra, dan gerakan pop. Walhasil Heri berhasil menggali kemungkinan demi lokal dengan gaya punky dan kontemporer, deformasi dan sosok Jin menjadi pengucapan global. Nah, Sukasman adalah dalang di Jawa yang sangat terkenal karena dia menciptakan wayang baru dengan formasi dengan stil baru gaya dia yang lebih panjang. Nah, Heri belajar kepada Sukasman itu cara membuat wayang dengan sikap yang terbuka terhadap kebudayaan luar, budaya pop, Cobra, dan lain-lain termasuk budaya masak. Heri menggabungkan pengetahuannya tentang budaya luar dengan keterampilan pengetahuannya tentang wayang dari Sukasman. Jadilah sosok-sosok dalam lukisan Heri Dono seperti itu. Jadi dia mengambil hasanah lokal. Kalau kita mau hasanah lokal kita di Bali banyak banget ya, hasanah sindrom lokal Bali. Kenapa itu tidak dijadikan kemungkinan bahasa ungkapan kita sebagaimana yang dilakukan Heri Dono ya. Sebelum lanjut, sudah ada yang tidak beres. Maaf. Sofanya saya bilang-bilang ada lingkungan ini ya gitu. Saya lanjutkan ya. Bahasa ungkapan yang juga menarik misalnya dapat kita lihat pada karya Agung atau disebut dipanggil Agung ya, Agung Prabowo yang beberapa bulan yang lalu pameran tunggal di sini ya, grafis. Kemudian ada lagi karya Diba Dolby Sakula. Ini masih mahasiswa, dia kuliah di IKIP Jogja itu apa? UNY ya, masih kuliah di UNY. Kira-kira seumuran Anda lah yang mahasiswa. Si Diba ini sama dengan Agung punya bahasa ungkapan yang menarik ya. Diba ini karyanya yang terbaru dapat kita lihat di Akjo ya. Kecil-kecil ukurannya 20-15 cm gitu kan, di atas kertas gitu. Nah, gambar-gambar tunggal yang saling bertautan pada karya Agung Prabowo hadir secara kategoris, menyimpan mitos dan dunia ilmiah sekaligus. Nah, jadi konteksnya, muatannya yang ingin dikemukakan oleh Agung itu adalah mitos dan sekaligus dunia ilmiah. Dihadirkan dalam karya grafis beberapa bulan yang lalu kita tonton di ruangan ini ya. Kemudian pada karya Diba yang hadir di Akjo meminjam idiom bahasa budaya masak. Kalau Anda buka Google, muncul pertama gambar Google macam-macam. Karena kemarin sepak bola, maka Google-nya ada L, ada gawang dan ada bola. Warnanya seger kayak permen, terus bentuknya simpel juga seperti permen. Jadi ini citraan bahasa atau kebudayaan masak. Nah, seperti itu kurang lebih karya Diba ya. Jadi mengambil dari budaya masak atau budaya pop untuk menyatakan kekuasaan pada zaman Orde Baru. Bisa dibayangkan ketika Diba lahir ke dunia, Pak Harto masih berkuasa. Ketika Pak Harto tua, Diba ini masih kecil. Jadi dia tidak mengalami tekanan zaman Orde Baru. Kalau Pak Surya sebagai seniman mengalami tekanan Orde Baru terhadap seniman seperti Diba tidak. Jadi batinnya tidak tertekan oleh Orde Baru, oleh sikap Orde Baru, oleh Pak Harto. Bagaimana dia bisa mengungkapkan tekanan-tekanan Orde Baru di dalam karya, padahal dia tidak mengalami. Imaji yang bekerja, bagaimana melihat Orde Baru yang diresponnya dengan bahasa atau cara menggambarnya menggunakan
bahasa budaya masak yang amat segar seperti permen itu. Nah, ini karya Diba. Maka menurut saya karya Diba ini adalah salah satu karya yang menarik di art job itu. Ukurannya kecil-kecil 15-20 cm karena sekarang memang sedang menjadi tren karya seni rupa itu ukurannya kecil-kecil. Di Jogja sudah 2 tahun berlangsung mini print Dina Jogja mini print Dina Pangestu alumni Undisa kemarin itu salah satu peserta dari Indonesia karena itu bidang internasional. Satu karya Pangestu tembus di situ. Ada Pangestu di sini? Ada ya. Karyanya kecil-kecil. Jadi ada yang karya ukuran 15 cm, 20 cm, ada yang ukuran karyanya 2 kali 3 cm. Nah, sekarang lagi tren ukuran gambar kecil-kecil seperti kalau di Singaraja siapa tuh yang gambar pinyak itu Pancil ya. Pancil kemarin ukuran gambarnya berapa kali berapa kecil-kecil seperti itu. Nah ini jadi sekarang lagi tren karya kecil-kecil. Nah ini Diba, kemudian Agung dan banyak lagi. Memang ukurannya format kecil sampai Jogja bikin mini print ya. Format mini print. Kemudian sekarang saya masuk ke contoh beberapa karya TA, tidak semua saya sebutkan, beberapa saja yang menurut saya mempunyai kemungkinan akan menemukan atau sudah ada tanda-tanda akan menemukan bahasa ungkapnya. Beberapa saja saya sebutkan di sini, sesungguhnya yang lain bisa banyak juga ya. Tapi saya sebutkan dulu begini. Sejumlah peserta TA saya berani melakukan kritik karena ini mahasiswa saya sendiri. Walaupun saya tidak ikut ngajar karena sedang sakit ya, tapi berani kritik karena ini mahasiswa saya sendiri. Sejumlah mahasiswa TA agaknya harus segera membaca ulang bahasa ungkapan yang telah dipakainya. Baca ulang, teliti lagi. Benar nggak saya pakai bahasa ungkapan seperti ini? Baik nggak? Bagus nggak? Punya masa depan atau ketinggalan? Bisa hidup atau bisa mati? Baca ulang, teliti kembali ya. Sejumlah peserta menjadi kelihatan tertinggal karena mereka masih memakai bahasa ungkapan milik generasi yang jauh di atas mereka. Sengaja saya menggunakan kata mereka supaya ada jarak. Kalau saya bilang karya Anda, nah ada jarak. Kalau pakai mereka, jadi saya menjadi yang lain kan. Jadi bukan seperti orang dalam gitu kan. Nah, bahasa ungkap kalau dalam istilah orang-orang galeri di Jakarta disebutnya jadul. Lukisannya lukisan jadul. Dibuatnya tahun 2014 tapi jadul. Nah, yang dimaksud bahasa ungkapnya seperti milik gurunya, seperti milik bapaknya, seperti milik kakeknya, seperti milik seniornya. Jadi tidak mengacu kepada ruang dan waktu. Padahal bahasa ungkapan itu pasti harus mengacu kepada ruang dan waktu. Pak Wayan tadi masih contoh dalam percakapan apa tadi? Di kau seperti itu ya. Nah itu harus mengacu pada ruang waktu kontekstual. Saya lihat beberapa karya mahasiswa TA itu kalau misalnya dekoratifnya dekoratif jadul, bukan dekoratif permen seperti budaya masa hari ini. Jadi dekoratifnya dekoratif Widaya, dekoratif Irsam yang ketinggalan. Ya. Widaya saja kalau masih hidup udah pasti udah nggak pakai itu lagi. Nah itu. Kalau realisnya realis jadul juga yang masa lalu banget itu 10-20 tahun yang lalu seperti itu realisnya. Realis sekarang ada cara pengungkapan yang baru dari aspek warna, dari aspek gubahan komposisi dan lain-lain. Nah ini saya tidak tahu kenapa mahasiswa seperti kekurangan akses. Kalau istilah iklan mie apa?
yang cinyut gitu kan ya. Jadi harus diupdate katanya kan. Nah, Bokmi ya. Nah, seperti kehilangan, seperti tidak mengupdate dirinya. Jadi masih cinyut gitu kan. Akhirnya diupdate. Cara update-nya adalah nonton pameran, buka internet. Ya udah, cuma 2. Kemana lagi itu aja udah cukup kan. Ada pameran kerja, ada pameran tonton, ada orang nonton. Nah, lihat bahasa orang lain. Terus tentu saja juga mengupdate-nya bukan hanya melalui karya seni, melalui cara lain. Heri Dono misalnya belajar ke Suprasman, ya, Diba belajar ke budaya masak, dan kita juga bisa belajar ke macam-macam ya. Kenapa tidak pergi ke pedalaman-pedalaman kita di Bali yang mempunyai bahasa ungkap dan lain-lainnya. Nah itu